Saya tidak peduli apakah video ini ada yang nonton atau tidak, karena saya sadar traffic di channel ini juga masih mati, belum saya bangkitkan. Namun yang jelas, yuk kita obrolin yang satu ini. Apa kabar sahabatku semuanya? Selamat datang di channel Dimensi Halus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Dimensi Halus dimanapun kalian berada, kesuksesan dan ilmu konsisten punya hubungan apa saja, dan seakrab apa mereka berdua antara kesuksesan hidup dan ilmu konsisten. Yuk kita bahas santai ya. Konten ini tidak bertujuan untuk mengajari, tapi untuk sharing, berbagi. Saya dengan pengalaman saya, dan kalian tentunya menyimak dengan berbagai pengalaman hidup kalian masing-masing sahabatku. Kalau kita bicara tentang kesuksesan, sukses di bidang apa dulu nih? Karena sukses pengertiannya kan luas. Sukses menjalankan pekerjaan, sukses menjalankan kewajiban di dunia kerja, sukses dalam rumah tangga, sukses dalam membina persahabatan dan memelihara persaudaraan, sukses dalam menjalani karir, sukses dalam mencari rezeki dengan target tertentu. Macam-macam pemaknaan sukses dan pengertian tentang sukses. Klasifikasi sukses juga bertingkat-tingkat sih sebenarnya. Sukses menempuh pendidikan dan lain-lain, banyak lagi. Nah, sekarang secara global aja, sukses dalam hidup yang akan kita bahas. Menurut saya, karena kehidupan ini kompleks, kehidupan ini rumit dengan berbagai macam kejadian-kejadian di dalamnya, baik itu kejadian yang terduga atau tidak terduga sebelumnya, kejadian mendadak, ya, ataupun bahkan kejadian yang sudah direncanakan, itu semua ada dalam kehidupan kita. Nah, sukses seperti apa yang ingin kita raih dalam hidup ini? Kalau kita melihat kehidupan orang lain, ya, menilai dari sudut pandang kita, tentunya bisa saja penilaian kita salah. Melihat seseorang mampu mengalami pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya, memiliki tempat tinggal yang bersih, bagus, bahkan mewah, kendaraan yang cukup elegan, kemudian rumah tangga yang terlihat bahagia. Nah, ini saja nggak cukup kita menilai bahwa orang-orang yang mencapai itu semua dikatakan sukses. Sukses untuk memiliki mobil, iya mungkin. Sukses untuk memiliki rumah mewah, mungkin iya. Tapi sukses untuk bahagia dalam hidup, apakah iya? Nah, ini kan masih tanda tanya. Di satu sisi mungkin kita melihat orang yang hidup di pinggiran, ya, di dekat pesawahan, hidup sederhana, tanpa kendaraan, bahkan kesana kemari jalan kaki, belum tentu mereka tidak bahagia. Artinya belum tentu mereka dikatakan gagal. Karena lagi-lagi, kalau kita ngobrolin kesuksesan ini sangat relatif, tergantung dari sisi mana kan kita melihat. Namun, untuk sukses menjadi manusia yang bahagia, setidaknya ada patokan-patokan lah. Bahagia itu kalau kita hidup di dunia ini tanpa tekanan. Tanpa rasa tertekan. Saya merokok mungkin untuk sugesti saja, menetralisir pikiran-pikiran yang berlalu lalang agar saya fokus di rokok, ya akhirnya saya merokok. Misalkan seperti itu. Ya. Terus kemudian ada orang lain punya hobi, ya. Merokok itu hobi sahabatku. Olahraga badminton juga hobi. Mancing ikan juga hobi. Ngobrol dengan orang lain itu juga hobi. Kalau yang nggak hobi ngobrol nggak akan bisa ngobrol, ya, pendiam. Ngobrol di depan kamera seperti ini, bikin konten, ini hobi juga, ya.
Nah, kemudian orang yang minum minuman keras, ya, hobi juga. Ya, entah apapun alasannya, hobi adalah tempat pelarian terbaik, setidaknya untuk melupakan sesaat pikiran-pikiran yang mungkin di sana ada rasa tertekan, gelisah, dan lain-lain. Nah, maka pilihlah hobi yang sekiranya menyehatkan. Jangan seperti saya, ya, hobi seperti ini kan menurut dokter kurang menyehatkan. Siapa tahu teman-teman, saya yakin ya, banyak yang punya hobi lebih baik dari saya. Misalkan hobi renang, olahraga, lari, jogging. Ya. Itu bagus. Baca buku. Ya, buku tentang wawasan dunia, buku-buku tentang hal-hal yang religius. Atau buku-buku yang terkait dengan pengajaran kehidupan. Banyak hobi yang bisa dipilih. Ya, hobi ngonten, nah itu bagus juga, bisa menghasilkan nanti kalau berhasil, sukses ya. Nah, di channel Dimensi Halus ini, dimensi yang terhalus dari diri kita, yaitu pencarian akan kebahagiaan. Ini bisa dengan berbagai macam cara. Kalau bisa dengan cara-cara yang tidak merugikan pihak lain. Dan ini sedang kita upayakan bersama kan. Buktinya, kalian berusaha hidup taat hukum. Entah itu hukum moralitas masyarakat, hukum agama, maupun hukum negara. Ya, kita semua berusaha untuk taat hukum. Tujuannya satu, agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak membahagiakan. Ya. Dan di atas segalanya, kebahagiaan ini memang sedang diupayakan masing-masing orang. Terlepas dari apapun warna kulitnya, apapun agama yang mereka anut, keyakinan yang mereka miliki, terlepas dari suku bangsa yang ada dan melekat pada predikat mereka, semua makhluk menghendaki kebahagiaan. Ya, hanya makhluk-makhluk jahat yang merusak kebahagiaan makhluk lain. Tentunya dengan berbagai cara, dengan adu domba, dengan hasutan, atau merusak lingkungan. Itu adalah orang-orang jahat yang dengan banyak alasan selalu mencari pembenaran kepada perbuatan yang dia lakukan. Padahal itu merugikan orang lain, merusak kebahagiaan orang lain. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang suka konflik, suka memancing di air keruh, tidak termasuk menjadi bagian dari orang-orang yang suka menghasut. Ya. Jangan sampai. Karena itu semua akan mengganggu kebahagiaan orang lain dan tentunya akan mengundang penderitaan bagi kita juga pada waktunya nanti. Ya. Karena hukum tabur tuai sebab akibat selalu ada. Ya. Diminta atau tidak diminta, ditunggu atau tidak ditunggu. Akibat-akibat dari perbuatan yang tidak baik itu akan satu persatu berdatangan berbalik arah menjadi sebuah bentuk pembalasan. Oke sahabatku, saya kira konten tentang kesuksesan dan konsistensi kaitannya ya ini saja sih kesimpulannya. Kalau kita ingin sukses hidup bahagia, maka konsisten untuk tetap menjaga keinginan itu, menjaga cita-cita itu. Ya. Sukses untuk bahagia berarti kita juga harus menjaga kebahagiaan orang lain, menjaga kebahagiaan sesama makhluk hidup secara umum tanpa harus membedakan. Karena setiap makhluk, apapun bentuknya, ya, apapun bahasanya dan apapun agama mereka, setiap makhluk sesungguhnya merindukan kebahagiaan. Nah, pada saat seseorang menyadari bahwa setiap makhluk juga butuh bahagia, maka disinilah kesadaran bertoleransi, kesadaran untuk menghargai pilihan hidup orang lain akan tumbuh dari diri kita. Dan kita konsisten aja dengan itu. Ya, konsisten untuk menghargai perbedaan, konsisten untuk menghargai hak hidup orang lain dan hak kebahagiaan makhluk lain. Disinilah kita akan menjadi manusia yang lebih bermartabat. Oke, mungkin sharing kali ini saya akhiri sampai di sini dan silahkan tinggalkan komentar kalian, beri komentar di konten ini tentang pengalaman kalian mengejar kebahagiaan. Bila ada kalian yang saat ini sedang sakit, semoga segera sembuh dan segera sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah sehat sahabatku.